Oke, selamat malam semua. Saya tutor baru di semester 6, mata pelajaran sosiologi. Nama saya Sandro. Saya akan ngajar angkatan 1 ya, semester 6 mata pelajaran sosiologi, di mana eh, kita akan mempelajari tentang eh, penelitian sosial ya. Nah, oke, selamat malam semuanya. Jika ada temannya yang belum hadir, bisa diinformasikan. Oke, ini masih 3 ya, masih 3 yang hadir. Oke, saya tidak tahu berapa jumlah angkatan 1 semester 6 karena saya baru saja ngajar di sini ya. Oke, biasanya berapa itu orang jumlahnya? Mau nunggu 15 menit ya. Em, kita tunggu 3 menit lagi. Bisa diinformasikan temannya. Oke. Oke, soalnya ini pelajaran kita adalah rancangan penelitian sosial, di mana ini topiknya sedikit susah ya. Oke, iya benar sekali. Jadi nanti karya ilmiah, di mana kita akan melakukan sebuah penelitian yang kecil ya. Ah, mini riset namanya. Itu nanti tugas akhirnya. Jadi semester 1 belajar sama siapa tutornya? Nah, kita nanti buat eh, penelitian. Oh, oke. Ya, kita buat nanti penelitian mini ya. Nah, penelitian singkat tentang topik sosiologi. Apa yang dibahas sosiologi? Contohnya gejala-gejala sosial itu termasuk penelitian sosial. Ya, oke. Jadi topik penelitian sosial ini adalah topik yang susah, di mana topik ini selalu muncul dalam soal ujian nasional. Oke, jadi kita harus paham itu apa yang menjadi apa pengertian penelitian sosial ya, eh, bagaimana ciri-ciri dan fungsi penelitian sosial, dan eh, perancangannya, bagaimana penerapannya, bagaimana susunannya juga ya, kita harus paham. Oke, kita tunggu temannya 3 menit lagi.
Oke, di sini saya sediakan PPT-nya di mana Mbak Riri, Mbak Santi dan Mbak Neng Tia ya bisa baca. Nah, sebentar ini lagi loadingnya. Nah, sambil kita menunggu temannya. Oke. Selamat datang Mbak Risa ya. Oke, itu PPT-nya belum muncul. Oke, apa sudah bisa dilihat di layarnya PPT-nya? Oke, kita lanjutkan. Merancang metode penelitian sosial. Oke, selamat malam. Oke, bisa ya. Merancang metode penelitian sosial. Yang pertama sekali kita harus paham dulu itu apa arti penelitian ya. Penelitian sosial namanya ya. Oke. eh Kita lihat dulu peta konsepnya ya. Oke, dimana kalau kita membuat sebuah penelitian itu harus ada rancangannya. Nah, rancangannya itu nanti ada tahap-tahapannya. Ada yang pertama itu apa, yang kedua apa, nanti kita bahas ya. Nah, terus yang harus kita perhatikan di sini bagaimana susunan rancangan penelitian itu ya. Jadi eh, penelitian sosial itu kan minimal ada 3 bab, yaitu pendahuluan, terus bab kedua biasanya apa? Isi atau pembahasan, yang ketiga adalah kesimpulan ya kan. Nah, ataupun penutup ya. Oke, nanti kita bahas itu, dimana yang pertama sekali kita bahas eh, pengertian penelitian sosial. Oke, menurut Surjono Sukanto, katanya Surjono Sukanto ini adalah pakar sosiologi di Indonesia. Ya, apa kata Surjono Sukanto tentang penelitian sosial? Oke, Surjono Sukanto berpendapat bahwa penelitian ini, katanya penelitian sosial itu adalah penelitian yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala dengan jalan analisis dan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta masalah yang disoroti dan kemudian diusahakan pemecahannya. Oke, sebelumnya kita harus paham dulu sebenarnya apa itu penelitian. Mengapa ada terjadi penelitian? Karena adanya suatu masalah. Jadi penelitian ini berangkat dari suatu masalah, terus kita cari bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Oke. Penelitian ini juga bisa karena adanya suatu ketimpangan. Nah, tidak sesuainya antara kenyataan dan harapan. Nah, makanya kita buat suatu penelitian. Bisa ya? Oke. Selanjutnya, menurut Surjono Sukanto, penelitian sosiologi termasuk penelitian ilmiah. Jadi, kalau dikatakan dia penelitian ilmiah itu bukan berarti harus penelitian sains, penelitian kimia, eksakta, dan sebagainya. Bukan. Menurut Surjono Sukanto, penelitian sosiologi ini termasuk penelitian ilmiah. Ya, oke. Selanjutnya, eh, bagaimana penelitian itu kita lakukan nanti akan kita bahas di sini ya. Oke,
Sebelumnya kita harus paham dulu ciri penelitian. Yang pertama, kita buat prosedur yang sistematis. Kalau dikatakan itu sistematis itu apa? Oke, ya, baik. Mbak Santi, eh, modulnya di bab 4, ya. Di bab 4 itu halaman 120. Oke, ciri-ciri penelitian yang pertama itu prosedur sistematis, ya. Artinya terencana dan terstruktur. Nah, oke, nggak bawa mobil juga nggak masalah, dengarkan aja. Oke, yang kedua dia adalah proses yang berjalan terus-menerus. Sistematis berarti yang pertama itu bisa nggak kita buat kesimpulan? Nggak bisa. Yang pertama itu harus bab 1 dulu, ya kan, pendahuluan. Nah, yang kedua, bab kedua landasan teori. Oke, bab ketiga contohnya metodologi penelitian. Oke, dan seterusnya, dan yang terakhir dia kita menyimpulkan. Jadi nggak boleh kita simpulkan dulu terus kita buat latar belakang masalahnya, bukan ya. Oke. Ingat tadi penelitian itu muncul karena adanya suatu masalah dan kita ingin memecahkan masalah tersebut atau menyimpulkan masalahnya, ya. Oke. Selanjutnya, fungsi penelitian ilmiah sebagai berikut. Ingat tadi, menurut Surjono Sukanto, penelitian sosiologi itu termasuk penelitian ilmiah. Nah, selanjutnya, fungsi verifikatif atau pengujian. Fungsi pengujian ini di mana kita menguji suatu kebenaran yang sudah ada. Nah, menguji suatu kebenaran yang sudah ada. Oke, contohnya Indonesia masih banyak masyarakat yang di bawah garis kemiskinan. Terus kita uji, ya, kita lakukan penelitian. Nah, di sana bisa kita nanti menguji kebenaran itu benar enggak gitu. Nah, itu kan pengetahuan yang sudah ada. Selanjutnya yang kedua itu ada fungsi eksploratif atau penjajakan, ya. Nah, oke, selamat malam Mbak Endang Rahayu, ya. Oke, yang kedua fungsi eksploratif atau penjajakan, di mana fungsi ini untuk menemukan sesuatu yang belum ada atau mengisi kekosongan dan kekurangan ilmu, ya. Eksploratif atau penjajakan berarti menemukan sesuatu yang belum ada. Contohnya penelitian tentang bagaimana datangnya suatu penyakit yang belum diketahui sama sekali oleh peneliti atau dokter, contohnya. Nah, terus diteliti, menemukan sesuatu yang belum ada. Yang ketiga, fungsi development, ya, atau pengembangan. Oke. Di mana fungsi pengembangan ini untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada, ya. Memperbaiki, dikembangkan pengetahuan itu supaya lebih kompleks dan lebih baik tentunya, ya. Nah, dari sederhana menjadi kompleks. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanya, ya. Oke, selanjutnya jenis penelitian. Yang pertama itu penelitian dalam buku yang halaman 121, ya. Nah, katanya penelitian deskriptif, ya. Kalau dikatakan deskriptif berarti itu adalah menggambarkan ataupun melukiskan sesuatu, ya. Penelitian deskriptif itu bagaimana kita berupaya menyajikan rincian lebih lanjut dari informasi yang ada, ya. Nah, biasanya dalam penelitian deskriptif
pertanyaannya dimulai dengan kata tanya bagaimana. Nah, bagaimana terus kita menggambarkan suatu penelitian tersebut, ya. Oke, itu dia penelitian deskriptif. Oke, prosedur sistematis tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi kalau kita tadi kan sistematis artinya terstruktur. Nah, jadi yang pertama sekali kita lakukan dalam penelitian adalah mencari masalah. Nah, terus kita buat bagaimana latar belakangnya. Ah, oke. Oke ya. Artinya dia terstruktur dan sistematis. Kita mencari masalah, yang kedua ya selanjutnya menganalisis, ataupun yang terakhir nanti kita menyimpulkan ya. Selanjutnya yang kedua, penelitian eksploratif. Oke. Masalah itu sebab akibat gitu nanti nanti itu kita bahas ya. Nah, nanti kita bahas. Karena masalah itu banyak ya. Nah, itu masalah sebab akibat itu namanya kausal ya. Nanti kita bahas. Yang kedua, penelitian eksploratif ya, di mana penelitian ini berupaya mendapatkan informasi mendasar tentang permasalahan. Nah, ataupun suatu penelitian ini belum pernah diteliti. Nah, penelitian ini belum pernah diteliti. Oke ya. Selanjutnya, penelitian prediksi. Penelitian ini berupaya menggambarkan atau menjelaskan apa yang mungkin terjadi di masa yang mendatang. Nah, contohnya kita menggambarkan karena pengaruh globalisasi itu nanti negara Indonesia akan seperti apa. Mungkin budayanya akan terpengaruh oleh budaya barat. Nah, itu dia penelitian prediksi. Ya kan? Nah, selanjutnya adalah penelitian eksplanasi. Oke, penelitian eksplanasi adalah penelitian ilmiah yang menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Oke, biasanya kalau dikatakan variabel itu adalah apa yang mau kita teliti. Nah, kita buat contohnya di sini. Contoh. Analisis ya, analisis hubungan ya, analisis hubungan ekonomi orang tua terhadap prestasi siswa di sekolah. Oke, dari sini kita ambil, bukan kita ambil, sorry. Dari sini kita bisa simpulkan apa variabelnya. Ada dua variabel ya. Oke, variabel yang pertama itu apa variabelnya? Nah, di sini dia ada dua variabel. Oke. Yang pertama itu adalah ekonomi orang tua. Nah, yang kedua, prestasi siswa. Jadi yang kita teliti ini bagaimana ekonomi orang tua itu berhubungan dengan prestasi siswa di sekolah. Contohnya, apakah yang berprestasi di sekolah itu hanya orang tua yang memiliki perekonomian yang baik contohnya. Nah, ini dia variabel pertama, ini dia variabel kedua. Kita buat variabel ketiga, contohnya boleh. Analisis hubungan ekonomi orang tua terhadap prestasi siswa di sekolah dan tingkat
tingkat kenakalan siswa di sekolah. Nah, oke, berarti yang kita teliti dia ada 3 variabel. Oke. Oke. Ini dia variabel pertama, ini yang kedua, ini ketiga, ya. Iya, benar sekali ya. Apa pokok permasalahannya? Apa pokok permasalahannya yang akan kita teliti, ya? Oke, bisa ya. Selanjutnya. Oke. Objek penelitian sosiologi, ya. Dikatakan objek penelitian sosiologi itu adalah masyarakat, ya, masyarakat saja. Oke. Jadi yang kita teliti itu di dalam sosiologi biasanya berbentuk penyakit-penyakit sosial. Contohnya, ya, tentang pelacuran. Terus kita melakukan penelitian sosiologi, ya. Yang kita teliti siapa? Ya kan? Masyarakatnya, manusianya, ya. Contohnya meneliti tentang preman. Itu kan masyarakat. Oke, iya, penyimpangan sosial, ya. Contohnya penyimpangan sosial yang dilakukan oleh anak, contohnya. Ya, yang diteliti berarti anak itu sendiri, ya, masyarakat. Oke. Iya. Pokoknya iya, itu termasuk ya semuanya. Intinya objek penelitian sosiologi itu adalah masyarakat ataupun manusia. Selanjutnya kita lihat metode penelitian sosiologi. Metode penelitian sosiologi ini ada nanti dia namanya metode historis, ya. Oke. Kalau dikatakan dia metode historis itu berarti berhubungan dengan masa lampau, ya. Oke. Contohnya meneliti tentang biografi seseorang. Kita teliti biografi Soekarno, ya kan? Itu termasuk historis, ya, masa lampau, ya. Oke, yang kedua metode komparatif ataupun perbandingan. Oke, metode perbandingan. Kita bandingkan contohnya siswa KPC angkatan 1 dan angkatan 3 yang mana lebih pintar. Itu penelitian bisa kita lakukan. Bisa ya. Terus metode statistik. Metode dengan menggunakan angka. Oke, metode dengan menggunakan angka. Jadi nanti kita bagikan kuesionernya atau angketnya, terus kita menarik kesimpulan berdasarkan statistik, ya. Kita lihat angkanya yang paling besar di mana, ya. Biasanya juga statistik ini juga bisa perbandingan, ya. Selanjutnya adalah metode sosiometri. Oke. Metode sosiometri ini biasanya menggambarkan dan menganalisis hubungan antar manusia dalam masyarakat secara kuantitatif. Kalau dikatakan dia kuantitatif berarti secara angka, ya. Karena data itu nanti bisa kita peroleh secara kuantitatif, itu angka. Yang kedua bisa kita peroleh secara kualitatif, ya. Itu berdasarkan kualitas ataupun mutu, ataupun berdasarkan kalimat. Berarti kalau dikatakan nanti dia kuantitatif berarti angkanya, data itu berupa angka, sedangkan kualitatif itu berupa kalimat ataupun kualitas, ya. Oke, bisa ya, dilanjut ya. Ada yang jelas? Kalau tidak ada yang jelas, kita ulang dari awal. Oke, lanjut ya. Selanjutnya. Oke, studi kasus satu lagi. Belumnya studi kasus. Biasanya studi kasus ini kita meneliti sebuah kelompok, ya. Meneliti sebuah kelompok secara kualitatif, ya kan? Secara garis besar penelitian itu ada dua. Ada penelitian kuantitatif,
ada penelitian kualitatif, dan ada juga yang menggabungkan kedua-duanya, kualitatif dan kuantitatif. Jadi kalau kuantitatif itu penelitiannya, kesimpulannya kita menarik angka ya, sedangkan kualitatif itu dia lebih ke proses ceritanya tadi ya. Oke, studi kasus ini biasanya dipakai di metode kualitatif ya, jenis penelitian kualitatif. Jadi studi kasus ini biasanya meneliti sebuah kelompok. Nah, contohnya kasus korban lumpur lapindo, ya kan? Nah, itu kasusnya, studi kasus contohnya. Oke. Korban kabut. Ah, iya. Mbak Nengtia termasuk korban kabut atau tidak? Oh, oke ya. Oke, ya, korban kabut bisa, itu jenis penelitian studi kasus ya. Oke, case study. Oke. Oke, ya. Kita lihat susunan rancangan penelitian sosial. Ingat tadi penelitian itu tadi apa artinya? Penelitian adalah upaya untuk menjawab suatu fenomena sosial ya, dalam penelitian sosiologi. Dikatakan tadi penelitian itu juga ya bertujuan mempelajari satu ataupun beberapa gejala sosial ya. Nah, di mana kita menganalisis dan memeriksa, oke, dan melakukan analisis mendalam terhadap fakta tersebut ya. Nah, dan kita berusaha untuk melakukan pemecahan masalahnya tadi. Iya, oke, karena adanya masalah, itu intinya tadi ya. Oke, yang selanjutnya susunan rancangan penelitian sosial ya. Yang pertama, dalam penelitian sosial itu kita tentukan dulu topik penelitiannya ya, topik penelitiannya. Oke, contohnya topiknya tentang pencurian ya kan. Oke, jadi tentang pencurian, siapa yang suka mencuri kita teliti ya kan, asalkan orang yang diteliti bersedia. Nah, contohnya. Oke, ataupun kita lakukan penelitian tentang perjudian ya kan, perjudian. Terus kita meneliti orang-orang yang main judi yang sering, bagaimana dia melakukannya, itu kan suatu masalah ya kan. Terus kita nanti melakukan kesimpulan bagaimana upaya untuk mengatasi masalah perjudian itu tadi. Oke, iya, banyak sekali masalah-masalah. Ada penipuan secara online. Mbak Santi itu benar sekali ya. Mungkin pernah jadi korbannya, makanya mengerti. Oh, bukan. Ya, itu benar ya. Oke. Oh, iya ya. Selanjutnya syarat topik. Yang pertama, topik itu harus terjangkau oleh peneliti, ya. Contohnya kita buat topik penelitian tentang hantu, ya kan? Bisa nggak kita jangkau topik itu tersebut? OTB ya, oh tidak bisa. Contohnya kita lihat, kita membuat topik penelitian tentang perkembangan kuntilanak di Jember tahun 2015. Bisa lihat, bisa nggak terjangkau nanti datanya, topiknya itu. Nah, itu tidak boleh ya kan? Oke, ya benar. Jadi yang kita lakukan contohnya, eh, kita meneliti tentang korban lumpur lapindo, ya kan? Topiknya bisa terjangkau. Nah, terus topik dipandang penting dan menarik, ya. Topik dipandang penting dan menarik. Oke, jadi topik itu harus menarik perhatian masyarakat ataupun menarik perhatian pembaca, ya. Oke, kalau saya buat topik penelitian hubungan kursi dengan meja, itu menarik nggak penelitiannya? Tidak menarik ya kan? Nah, oke, itu dia topik yang tidak menarik contohnya. Selanjutnya yang
Ketiga, topik itu syaratnya harus memiliki kegunaan praktis dan teoritis ya. Oke, ada manfaat penelitian tersebut untuk apa? Ya kan? Oke. Selamat malam Mbak Natalia Saryanti. Oke. Lain kali kalau boleh jangan terlambat. Nah, oke ya. Nanti saya upload di YouTube, bisa juga nanti diulangi ya. Oke, kalau ada nanti yang kurang jelas juga bisa ditanyakan. Yang selanjutnya, topik penelitian itu harus didukung data yang cukup. Oke, tadi topik penelitian kita apa? Perkembangan kuntilanak di Jember tahun 2015. Nah, datanya kita peroleh. Bisa tahu nggak jumlah data atau jumlah kuntilanak yang ada di Jember? Bisa nggak kita peroleh data atau informasi? Tidak bisa ya kan? Jadi data ini harus kita peroleh. Nah, data. Kalau dikatakan data, iya tidak terjangkau. Kalau dikatakan data, berarti data ini adalah kumpulan informasi, angka, ataupun gambar. Nah, di mana nanti data ini kita buat di dalam suatu penelitian kita, dan itu mendukung penelitian kita tadi ya. Nah, terus topik yang diteliti harus memungkinkan dengan dukungan dana yang ada. Contohnya saya mau meneliti tentang terorisme di Paris ya kan. Nah, saya mau observasi. Terus saya cuman punya uang 100 NT. Bisa nggak saya ke sana? Tidak bisa, ya kan? Nah, tidak bisa. Oke. Topik yang diteliti harus memungkinkan dengan dukungan dana yang ada. Oke, ada yang jelas? Ada yang tidak jelas? Yang tidak jelas bisa ditanya. Yang jelas, kalau semuanya jelas kita lanjut. Oke, sudah. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, dalam topik penelitian ini kita juga harus buat pembatasan topik, ya kan? Jadi harus jelas topiknya bagaimana, ya kan? Harus ada batasannya. Oke, kalau dikatakan topik ini adalah masalah pokok pembicaraan yang akan dibuat atau dibahas, ya kan? Oke. Jadi sebelum kita melakukan penelitian, kita harus menentukan topiknya terlebih dahulu, ya kan? Oke. Supaya kita gampang memperoleh topik, kita harus banyak melihat, banyak mendengar, banyak membaca, dan mengalami sendiri berbagai peristiwa tersebut, ya. Oke. Mengamati sesuatu, ya kan? Oke. Mengembangkan imajinasi, kreativitas, ya kan? Atau mengadakan diskusi, tukar pendapat. Oke, muncullah nanti sebuah topik itu. Oke. Di mana batasan topik ini kita harus membuat topik yang tidak luas, ya kan? Kita harus buat secara spesifik. Oke. Itu dia. Topiknya harus secara spesifik. Oke, contohnya kita melakukan penelitian tentang kebudayaan, ya kan? Bisa nggak kita melakukan penelitian tentang kebudayaan? Bisa-bisa saja, tapi kita ambil kebudayaan seluruh di Indonesia contohnya. Itu kan sebenarnya sudah terlalu luas, ya kan? Jadi harus kita persempit contohnya. Oke, contohnya ini lagi. Kita melakukan penelitian siswa kelas 3 SMA ataupun kelas 12 yang akan mengikuti ujian nasional. Bagaimana mereka menghadapinya, ya kan? Apakah mereka stres atau senang contohnya di Indonesia, ya kan? Bisa nggak? Bisa, tapi kan itu kan terlalu luas, ya kan? Jadi contohnya kita buat contohnya di kota Surabaya, itu saja bisa, ya kan? Oke. Harus ada batasannya kan? Oke. Pembatasan topik ini dia harus, yang pertama dia menurut waktu, periode atau zaman, ya kan? Oke. Yang kedua menurut tempat, ya kan?
Oke. Contohnya tempatnya Pulau Sumatera, ya kan? Contohnya Surabaya, ya kan? Oke, contohnya topik Surabaya lebih sempit daripada Jawa Timur. Nah, kalau Jawa Timur kan lebih luas daripada Surabaya. Kita di Surabayanya aja juga nggak apa-apa gitu ya. Oke, selanjutnya yang ketiga dia adalah menurut objek materi dan objek formal. Oke. Oke, objek materi adalah bahan yang dibicarakan, sedangkan objek formal adalah dari mana bahan itu kita tinjau. Bisa ya? Oke. Contohnya, topiknya perkembangan pers di Indonesia dapat dikhususkan menjadi perkembangan pers di Indonesia ditinjau dari segi kebebasannya. Oke. Perkembangan pers tadi ya kan merupakan objek materinya. Sedangkan ditinjau dari kebebasannya merupakan objek formal itu tadi. Oke, sebab sudut pandang yang kita fokuskan itu adalah pada segi kebebasan pers belaka tadi itu. Ya kan? Oke, objek materi dan objek formal. Selanjutnya, menurut pembagian bidang kehidupan manusia. Oke, bidang kehidupan manusia kan banyak dan luas tuh ya kan. Nah, selanjutnya kita buat topik contohnya topik pembangunan di Indonesia dapat dibatasi menjadi pembangunan ekonomi saja. Nah, gitu dia. Oke, bisa ya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan ya. Selanjutnya, menurut pembagian bidang kehidupan manusia tadi itu apa? Oke, contohnya kita spesifikkan menjadi pembangunan ekonominya saja, karena banyak jenis pembangunan. Ada pembangunan sumber daya manusia, ya kan? Oke, ada pembangunan perekonomian, ada pembangunan kehidupan masyarakat dan lain-lain, ya kan? Oke. Selanjutnya, menurut hubungan klausal, ini tadi yang sebab akibat ya. Tadi siapa itu yang bertanya? Sebab akibat. Oke, itu sama dengan klausal, ya kan? Oke. Contohnya, menurut hubungan klausal atau sebab akibat, topiknya kita buat contohnya transmigrasi di Indonesia. Apa itu transmigrasi? Perpindahan penduduk, ya kan? Oke. Transmigrasi di Indonesia ini kita dapat jadikan lebih spesifik lagi menjadi beberapa hal yang mendorong timbulnya urbanisasi di Indonesia. Oke gitu ya. Oke. Pengkhususan ini kita lakukan berdasarkan hubungan sebab akibat, ya kan? Mengapa orang melakukan urbanisasi? Apa sebabnya dan apa akibatnya? Oke ya. Oke, menurut hubungan klausal tadi sebab akibat. Contohnya hubungan apa sebab urbanisasi dan apa akibat urbanisasi ya. Oke. Itu dia tadi. Hubungan klausal tadi ya. Oke, bisa. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanya ya.
Oke, hal kedua yang kita lakukan dalam merancang penelitian sosial itu adalah merumuskan masalah. Oke ya, merumuskan masalah. Jadi, rumusan masalah ini berupa pertanyaan-pertanyaan ya. 5W tambah 1H biasanya. Ya kan? Siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Oke, bisa ya? Itulah perumusan masalah. Siapa yang akan kita teliti, ya kan? Apa yang akan kita teliti? Di mana kita melakukan penelitian? Kapan kita melakukan penelitian? Mengapa kita melakukan penelitian? Dan bagaimana kita melakukan penelitian itu? Ya kan? Oke, contoh penelitian yang kita lakukan adalah contohnya kasus perjudian, ya kan? Oke. Faktor-faktor yang mempengaruhi perjudian di kota Surabaya tahun 2015, ya kan? Nah, jadi siapa yang melakukan perjudian? Masyarakatnya, manusianya. Itu tadi dia objeknya kan masyarakat. Apa penelitian kita tadi? Topiknya kan tentang perjudian. Di mana? Di Surabaya. Kapan? Tahun 2015. Mengapa mereka melakukan perjudian? Mungkin karena hobi, ya kan? Mungkin karena tidak ada uang, ya kan? Nah, siapa tahu bisa menang, ya kan? Nah, bagaimana mereka melakukan perjudian? Nah, banyak jenis perjudian. Oke, selamat malam juga Mbak Amini ya. Oke, ya selamat malam. Oke, bagaimana mereka melakukan perjudian? Contohnya, bagaimana mereka melakukan perjudian itu bisa dengan menggunakan perjudian online, bisa dengan menggunakan kartu, bisa melakukan taruhan sepak bola, ya kan? Nah, itu tadi dia pertanyaan-pertanyaan itu merumuskan masalah. Oke. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Oke, kita lihat contohnya tadi. Contoh daripada rumusan masalah. Apakah alasan bapak atau ibu ikut KB? Ya kan? Apa itu KB? Keluarga besar, ya kan? Ya, keluarga berencana ya. Apa alasan bapak atau ibu ikut KB? Supaya kami memiliki banyak anak, ya kan? Itu dia keluarga besar. Itulah contoh daripada rumusan masalah. Ya kan? Oke. Contohnya kita buat topiknya ataupun judulnya seperti ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi keluarga, faktor-faktor yang mempengaruhi KB KB di kota Surabaya sekian 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 dan lain-lain. Nah, contohnya seperti itu ya. Nah, bagaimana, ya kan? Siapa objeknya? Siapa tadi objek daripada sosiologi itu? Masyarakat ya. Apa topiknya? Tentang KB, ya kan? Di mana? Di Surabaya. Kapan? Tahun 2000, ya kan? Mengapa mereka melakukan KB? Supaya mereka memiliki banyak anak. Bagaimana kita menyelesaikan permasalahan tersebut, ya kan? Oke. Bagaimana cara KB itu? Ah,
banyak alasan-alasannya. Mbak Santi, ya benar sekali. Ya, iya. Faktor mengapa warga negara Indonesia banyak yang menjadi tenaga kerja, ya kan? Oke. Ya, banyak alasannya ya. Dari situlah muncul rumusan masalah tadi. Karena banyaknya sekali penduduk, maka kita melakukan KB contohnya, ya kan? Masyarakat Indonesia melakukan KB, ya kan? Oke, karena semakin banyak pengangguran, supaya menekan angka kelahiran, maka pemerintah melakukan program KB kepada masyarakat. Nah, itu dia. Bisa ya? Oke, selanjutnya tujuan dan manfaat penelitian. Mengapa kita melakukan penelitian? Apa tujuannya? Ya, itu tadi dimaksudkan untuk menemukan suatu jawaban, ya kan? Jawaban tentang pertanyaan tadi yang kita lakukan, pertanyaan penelitian tadi, ataupun rumusan masalah itu tadi ya, research question. Ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab contohnya. Contohnya saya penasaran tentang bagaimana proses siswa KPC, mengapa mereka, apa tujuan mereka menjadi pekerja dan sekaligus menjadi pelajar, ya kan? Oke, tujuannya saya ingin mengerti apa jawabannya, gitu ya. Mengapa Mbak Santi, ya kan, menjadi pekerja dan juga menjadi seorang pelajar di Taiwan, ya kan? Tujuannya apa? Saya ingin mencari jawaban itu. Oke. Selanjutnya, manfaat dari penelitian tersebut. Oke, kita mengetahui hasil yang hendak dicapai dari penelitian. Dan untuk siapa hasil penelitian itu? Hasil penelitian KB untuk siapa? Untuk anak bayi enggak? Tidak, ya kan? Nah, harus jelas itu untuk siapa penelitian itu. Ya. Nah, bisa. Contohnya kita melakukan bagaimana penelitian upaya orang tua mengatasi anak yang nakal, contohnya. Untuk siapa penelitian itu? Untuk orang tua dan juga untuk anaknya. Nah, anak remaja contohnya. Sudah ada yang mau ditanya? Jika ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan ya. Bisa juga ditanyakan melalui inbox Facebook nanti kalau memang ada yang belum ataupun kurang jelas ya. Oke. Selanjutnya yang keempat itu adalah tinjauan kepustakaan atau studi kepustakaan ya. Oke. Apa itu manfaat kepustakaan, studi kepustakaan? Kalau dikatakan dia studi kepustakaan ini ya, studi kepustakaan sebentar. Oke. Studi kepustakaan. Jenisnya nanti yang pertama
contoh studi kepustakaan itu kita memperoleh literatur dari buku, ya kan? Oke, dari media massa, ya kan? Nah, terus dari media massa itu contohnya dari surat kabar, ya. Dari internet contohnya. Nah, oke. Kita mencari referensi, ya kan, yang mendukung konsep daripada penelitian kita. Ya. Nah, ya banyak dari majalah juga boleh. Tetapi harus informasi itu memang harus berdasarkan fakta, ya. Oke. Oke. Apa itu yang menjadi manfaat kepustakaan ini juga, yaitu memperdalam pengetahuan tentang masalah yang diteliti, ya kan? Jadi kalau kita melakukan penelitian tentang pelacuran tadi contohnya, kita harus banyak membaca berita tentang itu, ya kan? Nah, kita banyak membaca buku tentang itu, berita tentang itu, supaya muncul ide-ide yang bisa kita tuliskan di dalam sebuah penelitian kita, ya kan? Dan bagaimana kesimpulannya nanti. Oke, itu memperdalam pengetahuan kita. Namanya referensi, ya. Oke, menghindari terjadinya suatu pengulangan penelitiannya. Oke, yang selanjutnya adalah mempertajam konsep dan memudahkan perumusan hipotesis. Oke, saya tanya dulu, arti hipotesis itu apa? Oke, pengertian hipotesis itu apa? Hipotesis apa? Kalau dikatakan hipotesis adalah jawaban sementara ataupun dugaan sementara, ya. Kita buat penelitian tadi tentang faktor yang mempengaruhi wanita ataupun perempuan di Jawa Timur menjadi BMI, ya kan? Oke. Hipotesisnya apa? Jawaban sementaranya apa? Oke, faktor yang oke, itu jawaban sementara. Iya. Nah, ada lagi jawaban sementaranya? Faktor yang menyebabkan wanita di Jawa Timur menjadi BMI ataupun menjadi tenaga kerja. Iya, itu jawaban sementaranya, ya kan? Bisa jadi juga hipotesisnya ingin menikah dengan orang Taiwan, ya kan? Nah, bisa jadi hipotesisnya ingin mendapatkan pacar di Taiwan, ya kan? Bisa jadi hipotesisnya ingin memperlancar bahasa Mandarin, ya kan? Oke. Banyak hipotesis-hipotesis yang muncul. Nah, selanjutnya hipotesis tersebut kita uji, ya kan? Benar nggak itu hipotesis, gitu, ya? Nah, iya itu benar semua ya. Pokoknya intinya hipotesis itu adalah dugaan sementara ataupun jawaban sementara yang belum diuji kebenarannya. Oke, kita ingin meneliti faktor yang mempengaruhi wanita di Jawa Timur menjadi tenaga kerja Indonesia. Oke. Apa faktornya tadi? Yang pertama faktor perekonomian, yang kedua hipotesisnya tadi
hipotesis itu sama dengan hipotesa ya. Nah, hipotesa atau hipotesis ya. Yang hipotesis kita bisa juga karena ingin menikah dengan warga negara asing, ingin memperlancar bahasa Mandarin bisa jadi ya. Banyak hipotesisnya. Terus nah, ya itu termasuk juga hipotesis juga ya. Kita meneliti banyak kan mahasiswa Indonesia di Taiwan ya kan. Nah, apa hipotesisnya mengapa orang Indonesia banyak yang kuliah di Taiwan? I am teaching now online. Oke, bisa ya? Oke, apa faktor yang mempengaruhi banyaknya mahasiswa Indonesia yang belajar di Taiwan? Coba buat hipotesisnya atau hipotesanya. Kan di Taipei itu banyak banyak tuh mahasiswa Indonesia ya kan, nah, bertaburan. Menurut kalian itu apa jawaban sementaranya? Bisa jadi ramah. Apalagi? Iya, karena adanya beasiswa. Terus karena pendidikannya baik, ya kan? Karena pengajarnya bagus, ya kan? Karena fasilitasnya bagus dan lain-lain. Itu dia faktornya. Terus kita uji nanti apakah benar kita lakukan penelitiannya. Nah, contohnya dengan melakukan wawancara. Nah, ya kualitas pendidikan di Taiwan lebih bagus daripada di Indonesia contohnya. Kita melakukan kita uji apakah ini benar atau tidak, ya kan? Dengan melakukan statistik contohnya. Nah, ya kan? Itu dia. Bisa? Intinya tadi hipotesis itu adalah jawaban sementara. Oke, ini dia hipotesis. Hipotesis adalah suatu pendapat yang sifatnya masih sangat sederhana, ya kan? Oke, selanjutnya ciri hipotesis yang baik. Ciri-ciri hipotesis yang baik. Yang pertama, dapat menjelaskan masalah secara rasional. Oke. Tadi saya katakan mengapa banyak BMI yang datang ke Taiwan sebagai pekerja. Tadi ada yang mengatakan supaya dibeli. Itu rasional nggak? Kalau dikatakan rasional itu adalah dapat diterima dengan akal sehat. Tidak, ya kan? Contohnya tadi saya katakan, mengapa banyak mahasiswa Indonesia yang belajar di Taiwan? Hipotesis kita tadi karena alasannya beasiswa. Itu rasional nggak? Rasional, ya kan? Oke. Selanjutnya, mengapa banyak sekali mahasiswa di Indonesia? Mengapa banyak mahasiswa Indonesia yang belajar di Taiwan? Hipotesis kita karena di Taiwan pendidikannya lebih buruk daripada di Indonesia. Makanya orang Indonesia datang ke sini. Rasional nggak? No, ya kan? Oke, itu dia tadi. Ciri-ciri hipotesis itu harus rasional, yaitu dapat diterima dengan akal sehat, ya. Oke, rasional itu sama dengan akal sehat, ya. Selanjutnya dapat diuji kebenarannya. Oke, selanjutnya konsistensi dengan teori yang dibuat, ya kan? Oke, banyak teori-teori yang kita ambil dari penelitian-penelitian sebelumnya, ya kan? Itu sebagai referensi yang akan kita lakukan. Oke. Jadi nanti tugas akhirnya ini buat suatu penelitian ya. Oke. Bisa ya?
Jadi mulai dari sekarang harus ditentukan topiknya, terus dilakukan penelitiannya. Terserah meneliti apa, yang jelas dia tentang sosial ya. Topiknya sosial. Jangan meneliti tentang kimia ataupun biologi, itu nggak usah ya, terlalu berat. Tentang contohnya itu tadi yang saya katakan, faktor yang mempengaruhi mahasiswa Indonesia belajar di Taiwan, boleh ya kan? Oke, yang masuk akal, dan dia bersifat sosial ya. Selanjutnya bagaimana gambaran tentang tadi kan ada tuh tentang komparatif, perbandingan tentang keramahan orang Taiwan dan orang Indonesia, ya kan? Oke, jadi kita lakukan itu. Bisa, terserah apa saja ya. Oke, selanjutnya dinyatakan sederhana dan singkat ya. Oke, hipotesis itu nggak perlu panjang lebar ya. Cukup sederhana dan singkat. Yang jelas itu intinya kita mengerti ya. Oke, selanjutnya menyatakan hubungan di antara variabel yang dipermasalahkan. Oke, hubungan antara faktor yang mempengaruhi BMI menjadi pekerja di Taiwan. Oke, kita buat hubungannya apa? Hubungan antara perekonomian dengan faktor yang mempengaruhi BMI bekerja di Taiwan. Hubungan itu ada nggak? Variabel pertama tadi kan itu tentang faktor yang mempengaruhi BMI. Yang kedua adalah perekonomiannya. Itu kan masih saling berhubungan antara variabelnya. Gitu ya. Oke, contohnya tadi kita lakukan penelitian hubungan status ekonomi orang tua dengan prestasi belajar siswa di sekolah. Itu kan masih nyambung ya. Oke, kita buat variabelnya. Contohnya seperti ini. Hubungan antara hantu dan orang belajar di sekolah. Ada nggak hubungan di antara kedua variabel tersebut? Tidak ada ya. Oke. Oke, bisa ya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya adalah subjek atau sampel daripada penelitian. Oke, yang pertama itu kita harus tahu dulu itu apa populasi dan apa yang menjadi sampelnya ya. Oke, jadi bisa lihat gambarnya nggak? Di populasi itu ada berapa orang? Di sampelnya itu ada berapa orang? 1. Jadi populasi itu adalah keseluruhan, sedangkan sampel itu adalah objek penelitian yang dipilih, yang mewakili ya. Sampel itu adalah mewakili. Oke, saya akan meneliti tentang BMI di Taiwan. Ini benar-benar akan terjadi kan. Saya ingin mengetahui bagaimana wanita-wanita Indonesia bertahan di Taiwan. Terus populasinya itu siapa? Seluruh BMI di Taiwan, ya kan? Wanita, ya kan? Terus sampelnya siapa? Kan nggak mungkin saya melakukan penelitian itu, saya data semua itu BMI ya, dari
dari Taipei sampai di Taichung ataupun di Taoyuan ya kan, bisa nggak saya meneliti mereka semuanya, saya observasi wawancara, bisa nggak? Ada berapa BMI di Indonesia, ada berapa BMI di Taiwan? Banyak. Itu semua populasinya. Terus saya harus ambil sampelnya supaya lebih spesifik ya kan. Iya, sangat banyak sekali. Contohnya kita melakukan penelitian tentang uh, siswa SMA di Semarang, ya kan? Oke, terus kita ambil aja sampelnya, bisa, ya kan? Intinya mewakili populasi itu tadi, ya. Oke, bisa ya? Oke, selanjutnya kita lihat jenis atau cara pengambilan sampel ya. Oke, yang pertama itu adalah sampel berstrata ataupun stratified sampling. Oke, kalau dikatakan strata itu adalah tingkatan ya. Oke, tingkatan. Contohnya, kita meneliti siswa SMA di Semarang. Terus kita ambil sampelnya ataupun contohnya yang mewakili. Kita ambil 5 orang kelas 10, 5 orang kelas 12, 5 orang kelas 11 ya kan? Itu kan strata ataupun tingkatannya. Oke. Selanjutnya adalah sampel bertujuan ataupun purposive sampling ya. Oke. Purposive sampling. Oke. Purposive sampling ini adalah cara pengambilan sampel dengan tujuan tertentu, di mana anggota sampel dipilih sedemikian rupa sehingga sampel yang dibentuk nanti memiliki sifat yang dimiliki oleh populasi. Oke. Bisa ya? Selanjutnya adalah double sampling. Kalau dikatakan dia double sampling ini dimulai dengan sebuah sampel kecil untuk dapat memperoleh keterangan yang diinginkan. Ya, apabila keterangan itu tidak kita peroleh, tadi keterangan yang kita inginkan itu tidak diperoleh dari sampel yang kecil, kita bisa menarik sebuah sampel ke yang lebih besar lagi. Oke, bisa ya? Tadi kita ingin memulai sebuah sampel kecil, ya kan? Ingin memperoleh data ataupun partisipannya ya. Partisipannya masyarakat yang akan kita teliti, kita buat sampelnya kecil. Ternyata sampel ini tidak menjelaskan apa yang kita inginkan, ya. Berarti kita bisa mengambil lebih besar lagi. Itu artinya double ya. Oke. Bisa bisa dilihat modulnya juga di halaman 127. Kita lihat pertimbangan dalam menggunakan sampel ya. Yang pertama, besarnya populasi. Apa tadi populasi itu? Populasi itu adalah jumlah keseluruhan yang akan diteliti. Iya, keseluruhan. Oke, jika populasinya sangat besar, maka penggunaan sampel sangat diperlukan. Oke, ini anggota siswa KPC angkatan 1 ini semester 6 ada berapa? Ada nggak 1000 orang? Kalau 1000 itu besar ya. Tidak ada. Ada berapa jumlahnya itu? Ada 13. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan jadi 13 itu bisa kita jadikan semuanya jadi sampel ya. Nah, dan kalau kita buat spesifiknya, bisa juga kita ambil cuma 5 saja dengan catatan penelitian yang kualitatif berdasarkan kalimat
ataupun berdasarkan kualitas. Ya, kalau penelitian kuantitatif biasanya itu sampelnya itu adalah 30 ya. Nah, oke, pertimbangan dalam menggunakan sampel itu yang kedua biaya yang tersedia. Ya, biaya yang tersedia, selanjutnya sarana dan prasarana yang tersedia, ya kan? Oke. Apabila sarana dan prasarana itu sulit dilakukan, maka pertimbangan dalam menggunakan sampel itu sangat perlu, ya. Oke, contohnya saya itu tinggal di Taipei, ya kan. Oke, di Taipei banyak nggak BMI? Banyak, ya kan. Saya nggak perlu lagi ke daerah lain, contohnya. Oke, maka ya tidak masalah kan. Toh yang di Taipei juga BMI juga, gitu, ya. Oke, selanjutnya waktu dan tenaga yang tersedia. Selanjutnya adalah bebas dari sifat bias. Oke, artinya di dalam pengambilan sampel tersebut harus diusahakan agar sampel yang terbentuk bebas dari sifat memihak, ya. Oke. Bisa ya, ada yang mau ditanyakan? Oke. Di pertemuan selanjutnya saya harap yang terlambat tadi lebih datang cepat ya, lebih masuk kelas lebih cepat supaya materinya bisa didapatkan seluruhnya ya. Oke, itu dia tadi. Oke, kita ulang ya. Barangkali tadi ada yang belum mendengarnya, dan bagi yang terlambat biar kita ulangi sebentar ya secara singkat. Kata Surjono Sukanto, penelitian sosiologi ini tadi dia termasuk penelitian ilmiah. Penelitian itu terjadi karena adanya suatu masalah, ya, dan bagaimana kita melakukan pemecahan masalah itu tadi, ya. Oke. Oke, selanjutnya ciri penelitian. Yang pertama dia adalah prosedur sistematis ya. Oke. Selanjutnya proses yang berjalan terus menerus ya. Oke. Bisa ya? Tugasnya dikerjakan dulu. Saya mau kalian membuat topik penelitian dan judulnya. Dipikirkan dulu. Nanti 5 menit lagi bisa di inbox saya, bisa di chat di sini juga ya. Oke. Ini tugasnya cuman menentukan topiknya aja dulu, ya kan? Nah, oke, sebentar ya.
Oke, sudah bisa ya. Oke, di sini kita akan melihat contoh penelitiannya. Oke, sambil dipikirkan apa yang akan menjadi topik penelitiannya nanti ya. Nah, oke. Fungsi penelitian ilmiah tadi ada fungsi verifikatif atau pengujian ya. Oke, di mana fungsi verifikatif ataupun pengujian ini ya eh, dikatakan fungsi verifikatif untuk menguji suatu kebenaran. Sedangkan fungsi eksploratif atau penjajakan ini fungsinya untuk menemukan sesuatu yang belum ada. Penelitian itu belum ada ataupun masih jarang ya. Oke, selanjutnya fungsi development atau pengembangan yaitu fungsi untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada ya. Oke. Oke ya, nanti nanti di share ya PPT-nya ya. Oke, selanjutnya jenis penelitian yang pertama ada penelitian deskriptif ya. Ada penelitian deskriptif yaitu menyajikan rincian lebih lanjut atau informasi yang ada. Yang kedua penelitian eksploratif yaitu mendapatkan informasi mendasar atau permasalahan atau keadaan yang jarang ataupun belum pernah diteliti. Penelitian prediksi untuk menggambarkan sesuatu kemungkinan yang terjadi di masa mendatang. Penelitian eksplanasi untuk menganalisis hubungan antar variabel yang diteliti. Ya, bisa ya. Selanjutnya objek penelitian sosiologi adalah masyarakat. Metode penelitian sosiologi dapat dilakukan dengan metode historis yaitu sejarah pada masa lampau ya. Selanjutnya metode komparatif atau perbandingan. Oke, contohnya perbandingan siswa X dan siswa Y contohnya. Metode statistik dengan menggunakan angka, sosiometri dan juga studi kasus. Studi kasus ini biasanya dilakukan dengan terhadap sekelompok orang ataupun sekelompok masyarakat ya yang mengalami kasus. Contohnya kasus lumpur Lapindo ya. Bisa ya. Selanjutnya adalah susunan rancangan penelitian sosial menentukan topiknya harus terjangkau, menarik, penting, praktis dan teoritis, datanya cukup ya dan didukung oleh dana. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya. Pembatasan topik juga harus penting ya, jangan terlalu luas, harus kita lakukan dengan spesifik ya. Oke. Selanjutnya rumusan masalah itu biasanya 5W tambah 1H berupa pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya tujuan dan manfaat penelitian. Tujuannya itu ingin mencari jawabannya. Ada masalah dan apa jawabannya ya. Pertanyaan daripada masalah itu. Selanjutnya manfaatnya. Apa manfaat penelitian untuk siapa ya? Nah, gitu. Selanjutnya
tinjauan kepustakaan ya. Oke, ini tadi dia melakukan referensi ya. Oke, membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian kita ya, dengan topik kita ya, supaya hipotesis kita semakin tajam ya, mempertajam hipotesis ataupun hipotesa. Hipotesis itu tadi adalah jawaban sementara ataupun dugaan sementara ya, yang harus diuji kebenarannya dan harus rasional. Oke, kita lihat contoh selanjutnya, subjek ataupun sampel ya. Populasi keseluruhan objek yang diteliti, sedangkan sampel adalah objek yang mewakili populasi yang dipilih. Karena besarnya tadi jumlah orang-orang yang akan kita teliti, maka kita tidak perlu melakukan penelitian secara keseluruhan terhadap orang yang akan kita teliti tadi. Ya, cukup dengan wakilnya saja. Ya, oke, ini contoh daripada penelitian. Ya, peran dan faktor pendorong menjadi tenaga kerja wanita, studi kasus di Kabupaten Demak. Ini tadi dia hubungan studi kasus tadi. Berarti kasusnya ini apa? Faktor pendorong wanita menjadi tenaga kerja wanita, ya kan? Oke. Inilah contoh penelitian. Oke. Nanti bisa dilihat di internet ya, banyak itu jenis penelitiannya. Nah, banyak itu contoh penelitiannya. Ini ini sistematisnya juga. Kan tadi kan katanya penelitian sosial itu harus sistematis ya. Nah, kata pengantarnya bisa nggak kita buat di sampul bagian belakang? Ya nggak bisa ya, jelas nggak bisa. Kata pengantar biasanya di awal ya. Nah, bisa nggak kita buat kata pengantarnya di sampulnya? Nggak bisa, biasanya di sampul itu adalah judul ya kan. Harus sistematis, itu tadi dia. Terstruktur ya. Nah, Nah, ini dia bab 1, pendahuluan, ya kan? Oke, kita lihat formatnya. Sebelum kita akhiri kelasnya ya. Waktunya ada sekitar 5 menit lagi. Oke, kita lihat dulu apa itu bab 1. Pendahuluan, ya kan? Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, sistematika ya kan. Bab 2 itu biasanya tinjauan pustaka, teori yang mendukung ya kan. Bab 3 biasanya metodologi penelitian. Tetapi nanti tugas kita tidak usah panjang lebar seperti ini ya, cuman tiga bab saja, yaitu pendahuluan, yang kedua dia adalah tinjauan pustaka, dimasukkan saja ke situ metode penelitiannya, dan yang bab ketiganya kita buat penutupnya ya. Nah, kalau di sini dia ada berapa bab dia? Kita lihat dulu. Kalau nggak salah 5 ya. Nah, bab 3 metodologi, 4 hasil, bab 5. Ada 5 bab. Kita nanti cuman 3 bab saja ya. Nah, dan sangat sederhana, paling 10 halaman ataupun berapa ya. Nah, jadi itu dulu kelas kita hari ini. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Selamat malam semuanya. Nanti kalau ada tugasnya bisa saya share nanti di grup ya. Ini belum. Nanti saya jelaskan di grup ya, apa yang menjadi tugasnya. Nah, ini sebenarnya tugasnya ini di akhir semester nanti dikumpul. Cuman dari sekarang harus dipahami ya. Nah, kita harus buat kata pengantarnya gimana, latar belakangnya menulisnya bagaimana ya. Nah, oke. Selamat malam juga. Pertemuan selanjutnya semoga tidak ada yang telat ya. Nanti saya
upload di Facebook itu ya, link YouTube-nya ya. Jadi yang tadi yang terlambat bisa dipelajari lagi. Oke, selamat malam. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.